Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini Misteri akan memberikan contoh proyek untuk CI dan SS di kelas P5. Dengan baik ya, kalian bisa mulai dengan memberitahu nama kalian dan kelas kalian. Saya akan mulai ya, perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trilestri Ningsih. Saya dari P5 Muhammad. Saya akan mempresentasikan dua hal tentang CI dan SS. Saya akan mulai dari proyek CI, yaitu tentang keberagaman budaya di tanah Papua. Papua itu adalah pulau yang berada di paling timur negara Indonesia. Provinsi Papua memiliki luas sebesar 312.224,37 km persegi. Dan Papua juga merupakan provinsi yang terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan beberapa hal berkaitan dengan keberagaman budaya yang ada di tanah Papua. Hal tersebut meliputi suku bangsa dan bahasa yang ada di Papua, pakaian adat, rumah adat, senjata dan alat musik khas Papua. Kemudian saya pun akan membahas mengenai makanan khas dari Papua. Bisa kita lihat sendiri dari peta yang disajikan bahwa Papua terdiri dari tanah yang sangat luas ya. Papua merupakan provinsi terluas yang ada di Indonesia. Papua memiliki suku bangsa sebanyak 25 suku bangsa dan memiliki 270 macam bahasa. Tapi dari 25 suku bangsa itu, saya akan memperkenalkan 5 suku bangsa yang terkenal di Papua saja ya. Yang pertama adalah suku Asmat, suku Dani, suku Amungme, suku Huli, dan juga suku Muyu. Kita bisa lihat sama-sama di sini bahwa suku bangsa Papua yang terdiri dari 25 suku bangsa tersebut bisa kita lihat. Yang pertama saya akan perlihatkan adalah suku bangsa Asmat. Ini adalah contoh dari suku Asmat yang ada di Papua. Selanjutnya ada suku Dani. Ini adalah contoh atau gambar orang-orang dari suku Dani. Ada juga suku Amungme. Mereka tinggal dan sangat dekat dengan pegunungan, jadi mereka yang sangat menjaga gunung dan hutan yang ada di Papua. Kemudian juga ada suku Huli. Suku Huli ini terkenal karena selalu mewarnai wajah mereka dengan 3 warna, yaitu putih, merah, dan kuning. Selanjutnya adalah suku Muyu. Nah, ini adalah suku Muyu. Selanjutnya, saya juga akan bahas adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Papua. Jadi di Papua itu ada 270 macam bahasa yang digunakan oleh masing-masing daerahnya. Jadi di satu daerah bisa jadi berbeda juga bahasa yang digunakan oleh penduduknya. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai pakaian adat orang Papua. Orang Papua biasanya menggunakan koteka atau holim untuk laki-lakinya dan rok lumbai untuk perempuannya. Ini adalah gambarnya, ini untuk laki-laki dan ini untuk yang perempuannya. Hal yang selanjutnya akan saya bahas adalah tentang rumah adat. Papua memiliki keunikan, yaitu masyarakat di Papua antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa akan tinggal secara terpisah. Walaupun ada beberapa macam rumah Papua, saya hanya akan menyebutkan 2 macam saja. Yang pertama yaitu rumah adat suku Papua yang disebut Honai. Honai ini diperuntukkan untuk laki-laki yang sudah dewasa. Ini rumahnya. Sedangkan yang kedua adalah rumah suku bangsa Papua itu adalah rumah disebut Ebai. Nah, kalau Honai tadi untuk laki-laki dewasa, kalau Ebai adalah untuk perempuan yang sudah dewasa. Biasanya di sini mereka mengasuh anak-anak mereka dan memperkenalkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan. Jadi kita lihat dari kedua gambar ini sama-sama bentuknya seperti jamur ya. Di atasnya ini adalah memakai pohon dan kemudian memakai kayu. Biasanya mereka terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk kehidupan sehari-hari dan di lantai kedua misalnya mereka untuk tidur. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah senjata khas dari Papua. Ada beberapa macam. Yang pertama busur dan panah, yang kedua tombak, yang ketiga pisau belati, dan yang keempat adalah kapak batu. Ini biasanya yang sering sekali dibawa oleh mereka untuk berburu dan untuk bertahan dari hidup, terutama untuk suku-suku pedalaman yang ada di Papua. Nah, yang keempat, ada juga alat musik dari khas Papua, yaitu alat musik tifa dan krombi. Sebetulnya masih banyak, tapi saya hanya menyampaikan 2 saja. Ini untuk makanan khas, seperti halnya yang tadi, senjata tradisional. Makanan khas pun ada banyak, tapi saya hanya akan menyampaikan 4 saja. Yang pertama adalah papeda, yang kedua sagu lempeng, yang kemudian ada ikan bakar sambal colo-colo, dan yang
Yang keempat ini adalah ini yang sangat sedikit ekstrim, yaitu sate ulat sagu. Karena banyak sekali sagu di sana, jadi ulat ini tuh bisa dimakan sama mereka bersama-sama baik dalam keadaan mentah ataupun matang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Project SS, yaitu jenis usaha ekonomi yang ada di tanah Papua. Seperti kita lihat tadi bahwa tanah Papua adalah tanah yang luas, maka pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan jasa akan saya bahas di sini. Orang Papua itu mereka juga hidup dari pertanian. Kita bisa lihat dari sini ada ubi jalar, ada kacang merah, bisa kita lihat ada juga padi yang dihasilkan, kemudian jagung, ada juga sagu, dan ada bayam juga. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang Papua juga menghasilkan berbagai macam hasil alam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perkebunan dan kehutanan. Nah, Papua ini sangat kaya akan kopi. Papua sangat terkenal, dan juga ada buah matoa. Nah, buah matoa ini adalah buah dari khas Papua yang harganya sangat mahal dan banyak khasiatnya. Selain itu pun kita bisa lihat ada jeruk. Jeruk ini sangat terkenal dari Nabire, yaitu walaupun namanya masih seperti orang Jawa ya, Bumi Wonorejo, tapi ini dari Kecamatan Nabire. Kemudian yang keempat ada kayu ular, dan ada juga kayu Papua. Nah, untuk peternakan kita bisa lihat bahwa di Papua itu menghasilkan banyak peternakan babi, dan kemudian juga kelinci hias, dan yang ketiga adalah ayam buras. Kemudian kita juga bisa lihat sumber potensi atau jenis ekonomi yang ada di Papua adalah hasil dari perikanan. Papua itu kaya sekali akan hasil lautnya. Kemudian juga ada kepiting, ada ikan laut, dan juga teripang. Teripang ini sangat banyak sekali diekspor ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai pertambangan. Nah, di Papua ini sangat kaya akan hasil tambang, terutama emas. Seperti kita tahu bahwa ada perusahaan Freeport yang menambang emas di Papua. Selanjutnya juga ada batu bara yang merupakan hasil tambang terbesar di Papua. Dan yang selanjutnya adalah minyak bumi. Oke, dan yang terakhir saya akan menyampaikan mengenai jenis usaha atau jenis ekonomi di bidang usaha atau jasa ya. Nah, jasa ini di Papua sangat terkenal karena Papua itu terkenal ada Raja Ampat. Jadi dari sektor pariwisata banyak sekali pekerjaan dari di bidang jasa yang bisa dilakukan di sini. Selanjutnya adalah pengiriman barang, mengingat Papua adalah negeri yang terpisah jauh dan sangat terpencil. Namun sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha atau pelaku jasa yang membuka usaha jasa pengiriman barang. Selanjutnya adalah jasa pembiayaan, yaitu ini banyak sekali mulai marak yang ada di Papua. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diberikan contoh ya tentang bagaimana cara kita membuat project untuk CI dan SS. Kalian bisa memulai dari CI dulu, kemudian SS, ataupun sebaliknya. Cuman harus dijelaskan bahwa ini adalah bagian dari project CI, ini adalah bagian dari project SS. Semangat, Miss tahu kalian bisa mengerjakan yang lebih bagus dan lebih keren dari Miss Tri. Cayo, semangat P5 semua. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.